Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Tiara. Dan kali ini kita masuk ke bab DNS server, khususnya Authorized DNS server nih. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai caching dan forwarding. Kali ini kita membahas Authorized DNS. Oke, di DNS server authorized, pertama kita akan membahas mengenai konsep authoritative DNS, clone Debian untuk web server, konfigurasi zona file, forwarding file, reverse file, verify, dan pengujian nih. Oke, langsung saja kita akan belajar tentang konsep authoritative DNS server. Nah, jadi untuk konsep authoritative DNS itu hampir mirip nih dengan caching dan forwarding. Kalau sebelumnya, misal klien ingin mengakses facebook.com, maka dia akan melakukan request ke local DNS. Nah, local DNS dia akan request ke server Google. Jika server Google sudah memberi IP-nya, maka IP itu akan tersimpan di cache local DNS. Nah, tapi bedanya authoritative ini nantinya kita akan menghilangkan requestan tersebut, teman-teman. Jadi nanti tidak akan ada lagi DNS request. Jadi kita sudah setting IP lokal DNS yang mana nantinya lokal DNS ini dia tidak perlukan untuk request lagi ke server Google. Nah, kelebihannya itu kita bisa mempersingkat requestan data dan kita juga bisa mempersingkat waktu nih. Lanjut ke materi kedua, kita akan nge-clone Debian untuk web servernya. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus mengcloning nih? Karena nantinya kita akan coba untuk klien, dia akan merequest sebuah domain. Dan nantinya local DNS server itu dia akan langsung menjawab IP dari domain tersebut. Oke, mari kita lihat saja topologinya. Nah, nantinya teman-teman, klien dia akan merequest domain dari web server ini melalui local DNS. Nah, kali ini kita akan membuat server 1, dia nantinya akan menjadi local DNS servernya. Oleh karena itu, kita perlu mengcloning server 1 untuk dijadikan sebagai web server. Nah, oke, di sini teman-teman langsung saja buka VirtualBox-nya. Di sini untuk server 1 kita matikan terlebih dahulu. Kemudian kita klik kanan, kita pilih yang clone. Nah, di sini kita misal akan menamainya sebagai web server. Web server. Kemudian teman-teman bisa memilih lokasi, ini kita bisa next, dan ini di sini kita pilih yang full clone. Jika sudah di next, nah di sini kita akan langsung clone saja. Oke, ini proses clone-nya sudah selesai. Di sini kita pergi ke setting dulu. Kemudian untuk networknya masih sama menggunakan internal network. Kemudian kita pergi ke sistem. Nah, oke, di sini pastikan punya kalian urutannya seperti ini. Yang pertama adalah hard disk, kemudian optical, floppy, dan network. Jika punya teman-teman sebelum, teman-teman bisa menaikkan seperti ini dengan menggunakan ini. Jika sudah di oke, langsung aja kita akan running untuk web servernya. Nah, oke, di sini saya sudah membuka terminal di web servernya nih. Pertama-tama kita akan setting IP-nya dulu. Karena ini adalah hasil clone, dipastikan IP-nya itu bakalan sama dengan di server 1. Nah, kita akan setting dulu IP-nya. Kita pergi ke root. Seperti biasa ke nano/etc/network/interfaces. Jika sudah di-enter, nah, di sini untuk IP-nya masih sama dengan server 1. Di sini kita akan mengganti IP-nya menjadi 10.10.4. Nah, ini kita akan mengganti IP-nya jadi 10.10.4. 10.10.10.4. Kemudian netmasknya 255.255.255.250. Untuk gateway-nya masih sama 10.10.10.1. Jika sudah di enter, jika sudah di Ctrl X, Y kemudian enter, kita restart systemctl restart networking. Jika sudah, teman-teman enter saja. Kita pastikan kita cek IP-nya. Nah, oke, di sini IP-nya sudah berubah menjadi 10.10.10.4. Oke, teman-teman, dan ini kita pastikan apakah dia sudah bisa ping 888. Nah, oke, di sini udah bisa ya. Kemudian kita juga akan konfigurasi resolver nih untuk memastikan dia ping google.com. nano/etc/resolve.conf. Nah, oke, di sini sudah 888. Kita coba ping google.com. Nah, oke, di sini juga sudah bisa, teman-teman. Nah, ini kita exit dulu nih.
Nah, tetapi di sini untuk hostname-nya itu masih server 1. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk merubah hostname-nya. Kita masuk root kembali. Kita mengubahnya dengan perintah hostname ctl set strip kemudian hostname. Misal di sini kita menamainya sebagai server 3 Debian. Jika sudah di enter, nah selanjutnya kita juga akan mengganti nama hostnya. Kita pergi ke nano/etc/host jika sudah di enter. Nah, di sini untuk nama hostnya juga masih server 1. Di sini kita ganti menjadi server 3, kemudian di bagian sininya juga kita ganti menjadi server 3. Ctrl X, Y, kemudian enter. Ini kita bisa exit aja dulu. Ini kita bisa exit, kemudian kita buka terminalnya lagi. Nah, setelah saya buka terminalnya lagi, hostname-nya sudah berubah menjadi server 3 Debian. Nah, kita akan coba ping menggunakan nama hostnya nih. Kita ping diri sendiri. Tadi nama hostnya adalah server 3 strip Debian. Kita bisa enter. Nah, oke, dia sudah bisa ngeping ke diri sendiri. Kita akan lanjut untuk konfigurasi zona file nih. Karena kita akan membuat server 3 ini sebagai web server, kemudian server 1 sebagai local DNS server, kita akan konfigurasi zona filenya dulu di server 1. Langsung aja kita ke server 1. Di sini kita running lagi server satunya. Nah, oke, di sini saya sudah membuka server satunya dan sudah ke terminal. Di sini saya sudah mencatat langkah-langkahnya. Karena server 1 ini kita nanti akan dijadikan sebagai local DNS server, kita akan konfigurasi zona file dulu nih. Nah, langkah pertama kita harus dulu install Bind 9. Ini kita bisa pergi ke root dulu dengan sumin, masukkan password rootnya. Nah, langsung aja kita install apt install Bind 9. Jika sudah di enter. Oke, di sini punya saya sudah terinstall. Kalau misal punya teman-teman belum, kalian bisa install saja dulu. Nah, langkah selanjutnya kita bisa ke cd/etc/bind. Oke, langsung aja cd/etc/bind. Jika sudah di enter. Nah, di konfigurasi zona file sendiri ada dua nih. Kita akan forwarding zone dan juga konfigurasi reverse zone. Pertama, kita akan ke forwarding zone dulu. Oke, langsung aja kita ke nano name conf.local. Langsung aja nano kemudian name.conf.local. Jika sudah di enter, nah teman-teman bisa tambahkan konfigurasi seperti ini. Kita bisa ke bawah, kemudian kita tambahkan zone-nya. Nah, di sini kita masukkan domain namanya nih. Misal saya akan menamainya sebagai tiaranur.com. Ini jika sudah tanda petik, kita menggunakan kurawal. Jika sudah di enter, kita tap sekali, kemudian kita tambahkan type master. Jangan lupa titik komanya, kita enter, kita tap lagi. Nah, kita akan menempatkannya di mana nih? Kita akan menempatkannya di /etc/bind/db tiaranur. Oke, langsung aja /etc/bind/db. Di sini saya menggunakan nama saya, disamakan dengan domainnya. Banyak teman-teman bisa bebas. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita tambahkan kurung tutup, terus titik koma lagi. Setelah forwarding zone selesai, kita lanjut nih konfigurasi untuk reverse zone-nya. Di sini kita bisa kasih spasi satu saja, kemudian kita tambahkan zone seperti ini, teman-teman. Kita tambahkan ini zone, kemudian tanda petik. Nah, di sini masukkan 10 10 10 titik in strip addr titik arpa. Jika sudah, tanda petik lagi, kemudian kurawal buka. Nah, teman-teman, kenapa di sini 10 10 10 10? Jadi ini adalah menyesuaikan IP dari server satunya nih. Mari kita lihat untuk topologinya. Nah, karena topologi dari server 1 adalah 10 10 10 10.2. Nah, sebenarnya ini itu dibalik, teman-teman. Kita mengisikan yang di sini itu IP-nya dengan cara dibalik.
Nah, tetapi kita mengambil 3 angka IP di paling depan. Karena ini depannya 10, 10, 10, 10, maka jika dibalik tetap menjadi 10, 10, 10. Misal nih, kalau kalian mengisikan dengan IP ini, nah, maka akan menjadi 1.16.172. Jadi kita mengambil 3 IP dari depan, kemudian dibalik. Tetapi ini tetap karena depannya adalah masih sama 10, 10, 10, 10. Oke, lanjut. Kita enter lagi. Kita tab, tambahkan type master. Nah, kenapa ini type-nya adalah master? Di sini nanti akan terdapat 2 type, yaitu master dan slave. Dimana nantinya itu akan kita bahas secara mendalam untuk video kedepannya. Ini kita tab lagi, enter lagi, kemudian tab. Kemudian di sini kita akan menyimpannya sama di /etc /bind kemudian /db10. Jangan lupa titik koma, kemudian kita enter, kita tutup, kemudian titik koma lagi. Nah, jika sudah, ini seperti biasa bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa lihat dengan chat, kemudian name.conf.local. Di enter. Nah, oke, di sini sudah terdapat konfigurasi kita yang tadi nih. Nah, kita juga sekalian akan lanjut ke konfigurasi forwarding zone. Nah, teman-teman, tadi kan kita di sini mengisikan nih. Nanti di sini akan disimpan di etc bind /db.tiaranur. Nah, kita sendiri belum membuat direktori dengan nama db.tiaranur. Oke, di sini kita akan mencobanya dengan cara mengcopy nih. Ini kita bisa ls coba. Nah, di sini sudah terdapat file-file yang diisinya ada konfigurasinya. Di sini ada db127, db22255, db0 dan lainnya. Nah, kita akan membuat db tiaranurnya dengan cara mengcopy konfigurasi yang ada di dalam db lokal nih. Oke, langsung aja kita akan copy db lokal ke db tiaranur. Nah, langsung aja copy db strip lokal. Kemudian di sini db.tiaranur. Jika sudah di enter, oke, di sini kita sudah mengcopy. Nah, kita akan membuka db tiaranurnya nih. Langsung aja, ini saya clear dulu. Ini kita chat lagi, teman-teman. Langsung aja kita langkah selanjutnya ke nano db.tiaranur. Jika sudah, nano db.tiaranur, jika sudah di enter. Nah, maka di sini isi yang ada di dalam db lokal sudah tercopy ke db tiaranur atau template-nya nih. Jadi nantinya di sini kita tinggal mengganti-ganti saja. Oke, di bagian ini kita belum mengganti semuanya nih. Di yang ada tuliskan localhost-nya, kita tuliskan nama domainnya yang tadi kita buat. Tadi saya membuatnya dengan tiaranur.com. Nah, di bagian root-nya juga di localhost kita ganti. Saya menggantinya dengan tiaranur.com. Nah, di sini teman-teman jangan lupakan tanda titik lagi setiap menuliskan nama domainnya nih. Kemudian kita lanjut ke bagian serial number-nya. Nah, serial number ini harus diubah setiap kita mengganti tulisan yang ada di konfigurasi db.tiaranur ini. Kalian bisa menggantinya dengan 3, 4 atau berapa. Dan di sini saya akan langsung 5 saja. Nah, kemudian lanjut ke bagian sini nih. Nah, di sini kita akan menuliskan name servernya. Yang tadi kita tulis di name.conf.local. Tadi kan saya menamainya dengan tiaranur.com. Nah, kemudian di sini kita ini akan menambahkan nih. Oh ya, di sini tambahkan ns1 untuk memudahkan kita nantinya. Saya namainya ns1. Kemudian titik. Nah, di sini teman-teman kita tambahkan lagi. Di bagian sini kita ubah menjadi ns1. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan nih yang menjadi lokal DNS server itu siapa. Nah, ini yang akan menjadi lokal DNS adalah server 1, di mana IP-nya adalah 10.10.10.2. Nah, kemudian di sini kita bisa enter, kita kasih spasi. Nah, di sini kita akan mendefinisikan siapa yang akan menjadi web servernya nih. Ini tetap A, kemudian tab in, kemudian di sininya kita hanya hapus menjadi 1 saja. Nah, untuk bagian sininya ini kita bisa hapus semua. Kita tambahkan IP dari yang akan menjadi web servernya nih. Yang jadi web servernya adalah server 3 Debian yang tadi kita clone. Nah, IP-nya itu tadi 10.10.10.4. Kemudian kita enter, tambahkan parameter baru di sini www, kemudian tab, kemudian kita caps lock in, kita tab lagi.
Kemudian kita masukkan CNAME. Nah, kemudian di sini kita bisa tap. Di sini kita masukkan nama yang tadi kita buat, tiaranur.com. Nah, ini maksudnya apa nih? Misal ada klien yang ingin mengakses 10.10.10.4. Nah, maka router itu akan mengakses lagi 10.10.10.4. Nah, dia akan mengalihkan ke domain dengan nama tiaranur.com. Nah, jika udah teman-teman, ini kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter saja. Nah, setelah kita konfigurasi untuk forwarding file zone-nya, kita lanjut ke konfigurasi reverse zone-nya nih. Dimana tadi kan kita di sini menuliskan db.10 dan kita belum mempunyai file atau directory dengan nama db.10. Nah, kita akan mengcopy dari db127 yang default-nya tadi. Ini kita bisa lihat di ls. Nah, ini ada db127. Kita copy isi konfigurasi dari db127-nya dan kita akan membuat db10-nya. Oke, langsung aja kita copy. Kemudian db127 db.127 ke db.10. Di sini teman-teman untuk namanya nggak harus 10. Kalian bisa memberinya nama berapa, 32, 33 atau terserah kalian. Jika sudah di enter, nah kita lanjut masuk ke db10-nya. Nano db.10. Jika sudah di enter, maka sudah terisi dengan kopian yang ada di db.127. Nah, jika sudah di sini, teman-teman bisa seperti tadi mengganti di bagian localhost-nya dengan nama yang tadi kita buat. Di sini saya membuatnya tadi dengan nama tiaranur.com. Kemudian kita ganti lagi di bagian root-nya tiaranur.com. Dan untuk serial number-nya sama seperti tadi, saya akan langsung saja menggunakan 5. Nah, kemudian di bagian sini, di localhost-nya juga kita ganti. Jangan lupa selalu menambahkan titik setelah menuliskan nama domainnya nih. Nah, kemudian kita tambahkan yang baru lagi, teman-teman bisa enter saja. Di sini kita tuliskan 2. Nah, kenapa 2? Karena di sini kita akan mendefinisikan lagi nih, yang siapa yang akan menjadi lokal DNS servernya. Dimana yang akan menjadi itu adalah server 1 dan IP belakangnya adalah 2, 10.10.10.2. Jadi kita menuliskannya dengan 2. Kemudian ini bisa di tab, kita tambahkan internet, kita tab lagi. Di sini sama NS. Oh ya, dan di sini kita tambahkan lagi NS1 seperti tadi yang di nano db.tiaranur. Di sini juga NS1, masukkan nama domainnya. Nah, jika sudah, di sini kita akan mendefinisikan lagi nih, siapa yang akan menjadi web servernya. Nah, karena yang akan menjadi web servernya adalah server 3, di mana IP-nya adalah 10.10.10.4. Di sini kita gunakan angka terakhir dari IP-nya, yaitu 4. Kemudian IN, dan ini pointer. Nah, di sini kita tambahkan www, kemudian titik, masukkan nama domainnya, tiaranur.com, jangan lupa titik. Di sini saya lupa menambahkan titik. Di sini juga kita tambahkan titiknya. Intinya setiap kita menuliskan nama domain, kita tambahkan titik di belakangnya. Jika sudah, ini bisa di Ctrl X, Y, kemudian enter. Oke, ini saya clear saja dulu. Nah, kita coba nih, cek lagi, cek di db tiaranurnya. Kita cek db, kemudian namanya tiaranur. Oke, di sini sudah ada. Kita cek juga di db10-nya yang tadi. Kita cek db kemudian 10. Oke, di sini juga sudah ada. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya nih. Kita akan coba untuk verify konfigurasinya. Apakah di dalam konfigurasi di db tiaranur dan db.10 terdapat kesalahan. Nah, perintahnya itu kita akan menggunakan name checkconf. Oke, langsung aja kita name strip check conf. Jika sudah di enter, nah di sini punya saya juga terdapat sedikit kesalahan nih. Expecting quoted string name. Nah, di sini kesalahan saya terdapat di nameconf.local. Nah, oke, ini saya akan coba masuk lagi ke nameconf.local. Oke, saya nano nameconf.local. Nah, oke, di sini kesalahan saya ternyata tidak ada tanda petik nih di sini. Nah, ini juga bisa untuk pelajaran kalian agar lebih teliti lagi. Nah, di sini saya juga kurang tanda petik. Nah, di sini kalian juga harus teliti nih, maupun dari tanda slash atau tanda petik, karena biasanya itu kita terlupa.
Jika sudah, kita Ctrl X, Y kemudian Enter. Lalu saya akan cek lagi name, kemudian check conf. Jika sudah di enter, nah jika sudah tidak keluar output apapun, itu artinya sudah benar. Selanjutnya kita juga akan cek di DB Tiara Nurnya nih. Kita akan gunakan check zone, kemudian masukkan nama domainnya. Di sini punya saya tiaranur.com dan kita cek di db.tiaranur. Oke, jika sudah di enter, nah jika sudah muncul seperti ini, loaded serial 5, oke, itu artinya tidak ada kesalahan nih. Kita juga akan cek di DB10 nya. Masih sama menggunakan check zone, kita masukkan 10 10 10 titik in strip addr titik arpa, kemudian kita masukkan DB10. Jika sudah di enter, nah di sini juga sudah berhasil loaded serial 5, oke. Itu artinya tidak ada kesalahan di DB Tiara Nur maupun di DB10. Nah, jika sudah, kita akan restart bind 9-nya. Perintahnya seperti ini, systemctl restart bind 9. Kita enter. Nah, di sini kita akan sekalian lanjut ke materi selanjutnya mengenai pengujian autoritatif DNS server nih. Kita akan melakukan pengujiannya di client. Oke, langsung aja kita buka untuk Ubuntu client desktopnya. Nah, oke, di sini saya sudah buka klien. Ini saya pergi ke root dulu dengan sudo su. Ini kita cd. Nah, teman-teman, kalian ingat pas kita akan ping google.com, itu kan kita ngeping suatu domain nih, nama dari domainnya, subdomain. Nah, agar kita bisa ping google.com, kita harus dulu konfigurasi resolvernya. nano/etc/resolve.conf. Nah, jadi ketika kita belum konfigurasi resolver, kita nggak akan bisa untuk ngeping suatu domain. Nah, di sini kita akan konfigurasi resolver yang baru. Ini untuk name server 888-nya, teman-teman bisa komentar saja. Kemudian ini di bagian search-nya kita hapus saja. Nah, di sini kita akan tambahkan name server baru, di mana name server dari IP 10.10.10.2. Jadi di sini kita nggak akan mempertanyakan suatu IP address ke Google ini, tetapi kita akan bertanyakan ke lokal DNS kita. Nah, lokal DNS tadi itu lokasinya di server 1, di mana IP-nya adalah 10.10.10.2. Nah, jika sudah, ini bisa kita Ctrl X, Y, kemudian Enter. Selanjutnya kita akan melakukan nih konfigurasi untuk mengecek untuk pengujiannya. Kita bisa, ini saya clear dulu. Kita coba dik, kemudian nama domainnya tadi tiaranur.com. Oke, nah di sini sudah terjawab ya, di mana tiaranur.com ini adalah suatu domain yang memiliki web servernya adalah 10.10.10.10.4. Nah, lalu siapa nih yang ngasih IP 10.10.10.4? Nah, jadi yang ngasih adalah lokal DNS servernya dengan IP 10.10.10.10.2 yang tadi sudah kita konfigurasi dengan domain name servernya adalah ns1.tiaranur.com. Jadi tadi itu kita request suatu domain tiaranur.com di mana IP dari domain ini adalah 10.10.10.4 dan kita yang memberikan IP 10.10.4 ini adalah di lokal DNS servernya. Jadi lokal DNS servernya itu sudah mengkonfigurasi IP-nya 10.10.10.4. Jadi seperti tadi, konsep dari authoritative DNS itu dia tidak akan request ke Google, tetapi kita langsung konfigurasi di lokal DNS-nya, di mana lokal DNS-nya adalah ini IP-nya 10.10.10.2 dengan subdomain ns1.tiaranur.com. Nah, misal kalau saat didik kemudian masukkan domainnya punya kalian belum keluar atau tampilannya tidak seperti ini, kalian bisa pergi ke server satunya nih. Kalian bisa pergi ke server 1, lalu ke nano, kemudian name, kemudian conf, di sini options. Jika sudah di enter, nah pastikan di bagian allow query-nya ini, teman-teman jika masih internal network ini diganti menjadi any seperti ini, spasi, kemudian any. Jika sudah di Ctrl X di enter, kemudian teman-teman bisa restart bind 9-nya lagi. Nah, setelah itu dipastikan teman-teman akan langsung bisa melakukan dik, kemudian masukkan nama dari domainnya. Nah, oke, saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.